Ciao, welcome back to my YouTube channel. Karena ada yang nanya lagi di kolom komentar video sebelumnya, pengen diceritain tentang loan officer. So here we go. Video ini bakal ngebahas semuanya tentang loan officer. Jadi kalau kalian penasaran, keep on watching. Jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe untuk dukung channel ini. Dan langsung aja ke videonya. Oke, jadi aku disclaimer dulu, sebenarnya nama posisi, job desk, apa yang di-handle, pokoknya gitu-gitu di setiap perusahaan dan setiap bank itu emang beda-beda. Jadi, aku sharing yang setahu aku aja. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasa kayak ada yang lebih tahu or something, tinggal tulis aja di kolom komentar, biar bisa sambil sharing-sharing. Tapi, aku mau ceritain dulu. Jadi, kalau di tempat aku dulu itu namanya cuman account officer sama relationship officer. Jadi nggak ada yang namanya loan officer atau lending officer sama funding officer. Tapi jadi tuh kita handle dua-duanya gitu. Jadi bedanya si account dan relationship ini ya beda jenis nasabah yang dipegang aja, tapi pekerjaannya yang di handle apa, targetnya semua tuh sama, pegang funding plus lending. Jadi semuanya dipegang. Tapi aku pernah di pitching, apa ya bahasa gue, pitching. Aku pernah ditawarin untuk posisi di bank lain, bank sebelah. Itu untuk posisi mereka benar-benar spesifik, ada funding, ada lending gitu. Waktu itu aku ditawarin untuk pegang yang bagian lending. Nah, jadi sempat tanya-tanya, sempat ngobrol-ngobrol, sempat lihat juga circumstances dan gimana pekerjaan di tempat yang spesifikasinya beda nih, benar-benar dipisahnya pegang funding dan lending. Sebenarnya menurut aku jauh lebih enak kalau misalnya benar-benar role-nya itu terpisah funding dan lending. Kalau loan officer itu namanya lending officer atau petugas yang atau karyawan staff yang pegang pinjaman-pinjaman gitu. Jadi misalnya kalian mau beli rumah, mau beli mobil, terus kredit ke bank, nah itu akan dihandle sama yang namanya loan officer. Kalau funding officer itu yang kalian punya duit terus kalian taruh di bank, kayak gue bagusnya taruh di apa ya gitu. Nah contohnya kayak misalnya kamu punya uang 500 juta terus kayak di tabungan gedean potongan admin sama pajak ya daripada bunga gitu. Terus kayak cari nih instrumen apa yang kira-kira bisa ditaruhin atau yang bagus buat growth asetnya. Nah itu adanya di funding officer gitu. Terus pasti pada nanya kayak Ci, terus kalau loan officer kerjanya ngapain sih gitu. Terlalu bersemangat. Jadi kalau loan officer itu kerjanya yang pertama pastinya edukasi ke nasabah, karena kan mungkin nggak semua customer, aku bilangnya customer ya karena ini sebenarnya bisa jadi kalau sekarang kayak ada di fintech, ada di peer to peer, itu juga pasti pakai cuman sebutannya kebanyakan kayak relationship manager gitu-gitu, tapi sebenarnya kurang lebih yang dilakukan setipe lah ya. Itu yang pasti yang pertama tuh edukasi ke nasabah atau ke customer, karena nggak semua orang paham, oh ternyata kita bisa minjem loh, oh ternyata kalau mau minjem tuh harus ngapain, untuk tujuan apa. Nah itu nggak semua orang tahu, jadi itu perlu diedukasi. Terus edukasinya pasti ke orang yang profiling lah ya, yang kira-kira ngapain kita kasih tahu kalau ternyata orangnya kagak bisa di prospek gitu kan. Jadi pasti cari-cari customer yang emang perlu gitu. Terus selain itu juga pasti follow up ya, kalau misalnya udah nawarin kan udah kasih tahu nih ada produk ini nih misalnya. Kalau kayak di sebuah peer to peer yang tugasnya mengembangkan UMKM atau masyarakat di daerah tertentu gitu ya, ya pasti kan edukasi nih ke masyarakatnya yang mungkin belum punya usaha atau usahanya masih kecil, belum punya modal lagi untuk nambah atau apa, ya diedukasi, kasih tahu ini loh ternyata peternakan lelenya bisa buka cabang. Nah itu nanti dikasih pinjam, nah itu dia edukasi. Terus oh ternyata bisa gitu ya, terus nanti kalau udah 2 minggu kemudian di follow up ya, kalau misalnya udah follow up ya nanti siapa tahu bisa benar-benar mengajukan pinjaman, baik itu ke perusahaan financial technology, ke peer to peer lending maupun ke bank gitu. Jenis pinjaman apa aja sebenarnya tergantung perusahaannya. Balik lagi, kalau peer to peer atau fintech kan ada yang pinjamannya untuk konsumtif maupun produktif ya, tergantung dari perusahaan fintechnya itu sendiri.
ada yang harus PT, ada yang boleh perorangan, ada yang untuk UMKM, itu macam-macam. Kalau di bank itu biasanya ada yang kayak buat beli mobil, beli rumah, itu yang konsumtif. Kalau yang produktif tuh biasanya buat perkembangan usaha, atau disebut juga dengan kredit modal kerja gitu. Selain itu ada lagi nggak sih? Ada, biasanya ada KTA ya, kredit tanpa agunan. Terus cuman kayak setahu aku pas COVID itu banyak yang akhirnya ngekat, maksudnya tutup untuk aplikasi KTA. Cuman aku nggak tahu nih sekarang udah dibuka lagi apa gimana, karena KTA itu kan sesuai judulnya ya, tidak ada agunan, jadi bener-bener nggak ada pegangan apa-apa nih. Dan selama COVID tuh lumayan banyak yang macet gitu. Kemudian selain itu ada juga kredit sepeda motor, terus ada juga kartu kredit. Pokoknya semua yang ada kredit-kreditnya lah itu dijual sama si lending officer. Kerjanya ada di mana? Setahu aku sih di semua perusahaan yang ada sistem pinjam meminjamnya tuh pasti ada lending officernya. Cuman balik lagi belum tentu secara spesifik khusus pegang lending. Bisa jadi dinamain kayak misalnya relationship manager kayak di fintech company yang aku tahu itu, dia pegangnya ya pokoknya semua customernya gitu. Atau ada juga yang secara spesifik gitu ya, di bank yang aku juga pernah ditawarin ya memang khusus pegang lending dan funding. Terus lebih jauh lagi nih, loan officer itu emang kerjanya benar-benar jualan aja, which is maksudnya bisa dikatakan sebagai tenaga marketer gitu ya, atau yang menawarkan produk aja, marketing, sales, atau ada lagi gitu. Nah, ini kembali lagi balik ke masing-masing perusahaan, karena ada perusahaan yang misalnya udah punya satu divisi khusus untuk analis, yang bagiannya kayak credit scoring, terus kayak filter si profil nasabahnya, dokumen segala macam, tapi ada yang nggak ada gitu. Misalnya ada perusahaan yang emang itu dipegang sama si lending officer-nya sendiri. Jadi aku tidak bisa memastikan karena aku juga tidak bekerja di semua perusahaan. Cuman kalau berdasarkan yang aku tahu tuh ada yang masih perlu melakukan analisa atas nasabah atau customer yang mengajukan pinjaman, tapi ada juga yang tugasnya emang pure marketing. Jadi kalau misalnya kalian ditawarin atau kalian kayak apply kerjaan buat loan officer, mungkin kalian bisa tanya-tanya juga kayak detail job description-nya tuh apa. Sebenarnya ini nggak berlaku cuma buat loan officer, account officer, dan lain-lain, tapi menurut aku whatever it is, jobnya yang kalian apply atau yang kalian ditawarin tuh kalian perlu tahu detailnya kerjaannya tuh bakal kayak gimana, ekspektasi perusahaannya kayak gimana, karena itu pengaruh juga sama kayak penilaian kalian, performance kalian, beserta dengan growth, baik itu growth secara skill maupun secara salary. Nah, ngomong-ngomong salary, pasti pada penasaran kayak loan officer tuh gajinya berapa sih? Ya sebenarnya nggak ada standar sih, sama kayak standar apa, jabatan-jabatan yang lain tuh sebenarnya susah banget kalau dicari kayak standarisasinya berapa sih gajinya sebulan. Tapi ini aku berusaha memberikan gambaran, effort banget nggak tuh gue, dengan mencari di internet yang sebenarnya kalian bisa cari sendiri juga sih. Cuman kayak ini pas aku cari loan officer adalah supaya bisa explain ke kalian itu ada juga cuman ini pas aku lagi browsing terus keluarlah people also ask berapa gaji loan officer. Nah, ini berdasarkan website namanya www.z2accurate.com. Ya, agak susah ya baca ya, bule lidah kampung gue nggak nyampe nih. Tuh pada umumnya untuk gaji rata-rata seorang loan officer adalah 5 juta sampai 6 juta per bulan. Ini postingannya dibuat pada bulan April tanggal 21 tahun 2022. Nah, sejujurly aku juga nggak bisa kayak ini sih relate banget atau kayak ini nggak relate, karena tergantung lagi kalian masuk pada posisi loan officer itu di levelan apa. Karena ada level fresh grad, ada juga level junior staff, senior staff, terus asisten manager, manager sampai senior manager. Nah, itu pasti gajinya beda banget. Beda, tiap perusahaan juga bisa jadi beda. Tapi menurut aku sih logiknya si 5-6 juta ini adalah gaji untuk fresh grad. Mungkin sebenarnya 5-7 sih kalau menurut aku yang buat fresh grad ya, yang lebih relate-nya gitu. Cuman balik lagi tiap perusahaan beda-beda, jadi nggak bisa dikasih standarisasi.
Oke, sepertinya itu aja ngobrol-ngobrol tentang loan officer. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan atau pengen dibikinin video lainnya, tulis aja di kolom komentar. I will surely read your message, terus bakal berusaha untuk bisa reply ataupun bisa bikinin video sesuai request kalian. So, thank you buat semua yang udah watching. Kok jadi? So thank you for watching. I'll see you guys on another video. Ciao, ciao.